Masuk nggak ya? Tadi audionya masuk nggak ya yang dari Masuk, komputer? masuk. Masuk ya. Tapi ini sepertinya saya harus pindah ke sini. Oke, screen saya terlihat ya? Terlihat. Oke, terima kasih untuk Pak Deden untuk perkenalannya. Terima kasih juga untuk kesempatannya dan semuanya sudah hadir di sore hari ini. Mungkin tadi sudah perkenalan, saya Hizkian Nathanael, Acoustic Engineer di Geonoise Asia. Sedikit perkenalan juga mengenai perusahaan tempat saya bekerja. Jadi kami memiliki 3 unit bisnis begitu kurang lebih. Jadi yang pertama kami melakukan instrumentasi suara dan vibrasi. Jadi untuk pengukuran suara dan vibrasi kami menyediakan instrumentasinya. Kemudian acoustical calculation software, jadi software-software untuk kalkulasi akustik. Kami adalah representasi dari beberapa software akustik yang cukup banyak digunakan di industri. Misalkan saja ada Soundplan, Kinsol, dan lain sebagainya. Itu kami representasikan juga di sini. Dan satu yang paling banyak kami kerjakan di Indonesia adalah bagian acoustical consultation-nya. Jadi di beberapa project building, environmental, industrial, kami menjadi konsultan untuk suara dan kebisikan, kira-kira begitu. Offices kami sendiri ada 10 office dan representatifnya saat ini. Yang paling besar office kami ada di Bangkok, dan kami mulai beroperasi di Indonesia mungkin sekitar tahun 2018, dan tahun 2019 baru kami incorporate jadi perusahaan sendiri PT Global Suara Indonesia sampai hari ini, kurang lebih seperti itu. Jadi tema untuk hari ini saya akan membahas mengenai environmental noise, jadi kebisingan yang ada di lingkungan, kurang lebih begitu. Mungkin di bagian pertama ini saya ingin menjelaskan mengapa kita perlu mengurusi gitu, kenapa environmental noise ini harus ada yang mengurus, kurang lebih begitu. Jadi paling tidak jawabannya saya propose 2 di bawah sini. Yang pertama adalah alasan sesungguhnya, karena kebisingan memiliki dampak ke kesehatan publik, dan juga ada alasan yang lebih praktikal untuk bisnis dan perusahaan-perusahaan, yaitu supaya operasinya dan kegiatan-kegiatannya comply dengan regulations. Sebelum saya berbicara lebih jauh, mungkin kita coba mendengarkan beberapa jenis suara terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu kalau misalnya mendengarkan suara ini, coba didengarkan kira-kira seperti apa rasanya. Jadi pengen liburan kali ya. Coba mungkin bisa di-share sound, Pak. Oh, ini masih belum terdengar ya suaranya? Coba di-share, baru diklik share sound. Coba. Oh, ini share sound. Ya, dicek. Coba lagi ya. Nah, terdengar. Oke. Nah, ini maksud saya yang tadi saya mau share adalah suara ini mungkin akan memberikan feeling tertentu gitu ya ke Bapak Ibu saat mendengarkan suara yang tipenya seperti ini. Tapi bagaimana kalau misalkan sekarang kita mendengarkan suara yang lain? Gimana? Kaget nggak? Jadi kalau kita mendengarkan suara alarm yang terjadi pada tubuh kita, paling tidak ada 2, itu detak jantung kita naik, kemudian ada hormon stres kita juga yang naik. Gitu. Memang tujuannya suara alarm ini supaya kita lebih alert begitu ya dengan kondisi sekitar. Jadi kita coba bayangkan jika Anda harus bekerja atau belajar
tapi di background-nya ada banyak suara orang seperti ini. Pasti butuh effort lebih banyak begitu kan untuk mendengarkan saya berbicara ketimbang kalau misalkan suara ini tidak ada. Betul ya Bapak Ibu ya? Atau satu lagi, coba bayangkan Anda ingin beristirahat, gitu tidur malam hari, tapi di dekat rumah Anda ada suara motor misalnya seperti ini. Tentu akan lebih sulit beristirahat begitu ya untuk Anda di malam hari kalau misalkan di lingkungan sekitar Anda suaranya kurang menyenangkan seperti ini. Jadi hal yang mau saya sampaikan di sini adalah dari suara yang ada di sekitar kita, sebetulnya kita itu memiliki kita dipengaruhi atau memiliki hubungan yang erat sebetulnya dengan suara. Nah, ada suara-suara yang memang bisa membantu kita lebih rileks, membantu kita lebih fokus. Ada juga suara-suara yang mengganggu. Nah, suara yang mengganggu ini yang biasa kita sebut dengan noise. Jadi dari noise exposure itu sendiri dapat mengganggu aktivitas kita, tidur, dan juga komunikasi. Sehingga kita secara kognitif dan juga emosional memiliki respons yaitu annoyance, merasa terganggu dengan noise tersebut. Di jangka panjang, jika kita terpapar noise dan juga kita merasa terganggu, begitu, itu memiliki efek ke kardiovaskular, mental health, dan juga cognitive performance. Gitu. Contohnya yang tadi kita bicarakan, kalau misalnya Anda tidur tapi suara motor berisik gitu di sekitar Anda, maka lama-kelamaan Anda bisa mengalami penyakit kardiovaskular dan juga mental health. Dan juga kalau misalnya Anda harus bekerja di lingkungan yang suaranya atau lingkungan akustik yang kurang baik, maka cognitive performance Anda bisa terpengaruh. Kurang lebih begitu. Sehingga apa yang dilakukan oleh banyak organisasi dan juga pemerintah adalah dengan melakukan regulasi terhadap berapa noise level yang boleh ada di lingkungan, kurang lebih begitu. Kita sebutnya adalah emission, berapa yang boleh diterima. Jadi misalkan saja rekomendasi dari WHO adalah L-night outside itu di bawah 40 decibel A, ini untuk urban noise. Di Indonesia sendiri kita punya Kemen LH nomor 48 tahun 96, itu mengatur di tipe ruangan tertentu atau di tipe kegiatan tertentu berapa noise limitnya. Contohnya adalah untuk di residential adalah LDN, DN ini level day night begitu, kurang dari 55 decibel A dengan 3 dB tolerance gitu. Contoh lainnya misalkan ini di Thailand ini jauh lebih rileks gitu ya daripada di Indonesia. Jadi boundary noise-nya adalah di bawah 115 decibel A. Untuk LAEQ 24 jam adalah di bawah 70 decibel A. Gitu. Atau kalau misalkan di lingkungan yang sepi, maka level produced by one entity-nya atau misalnya ada project baru datang ke sana, tidak boleh lebih dari L95 atau background noise-nya begitu, tambah 10 decibel A. Ini contoh lainnya Environmental Noise Directive di Eropa, LDN-nya Day Evening Night itu di bawah 55 decibel A dan L-night-nya di bawah 50 decibel A. Selain melakukan regulasi terhadap emission atau berapa yang bisa diterima oleh suatu area, ada juga regulasi yang mengatur mengenai emisi, yaitu berapa noise yang boleh dikeluarkan oleh sumber-sumber kebisingan. Yang paling banyak diatur tentunya adalah emisi dari kendaraan bermotor. Misalnya saja di Indonesia, ini diatur di Permen LH nomor 7 tahun 2009 mengenai baku mutu emisi kendaraan baru. Gitu. Jadi contohnya adalah passenger car, jadi mobil penumpang yang di bawah 9 tempat duduk, itu L-max-nya harus di bawah 80 decibel A pada pass by noise test. Jadi ini sebelum mobil baru itu yang desain baru boleh diproduksi, harus memenuhi dulu tes di Kemen LH itu di bawah 80 decibel A di pass by noise test untuk bisa diproduksi dan boleh ada di jalan. Kurang lebih seperti itu. Mirip juga dengan di region lain di dunia ini, ada di Eropa misalkan, itu untuk passenger vehicle-nya di bawah 74 decibel A. Di Eropa juga beberapa mechanical equipment itu diatur emission-nya, misalkan kompresor yang di bawah 15 kW itu LW-nya atau sound power level-nya harus di bawah 99 decibel A. Di Australia misalkan ini vehicle standar
cukup mirip dengan di Indonesia, tapi ini mereka lebih ketat gitu ya, passenger car harus di bawah 74 desibel A. Kira-kira begitu. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan boleh di tengah-tengah atau di akhir saja Pak Deden. Boleh Bapak Ibu kalau misalkan ada pertanyaan bisa raise hand atau bisa juga masukkan di kolom chat. Kami persilakan. Oke, belum ada pertanyaan ya sepertinya. Oke, saya lanjutkan kalau begitu. Jadi part 1 tadi kita membahas bagaimana atau mengapa noise perlu kita pertimbangkan begitu dalam kita menjalani kehidupan, berbisnis, berkegiatan dan lain sebagainya. Nah, di part 2 ini saya ingin membahas bagaimana kita bisa melakukan prediksi terhadap kebisingan di lingkungan. Jadi untuk melakukan kalkulasi terhadap noise, kita membagi dua standar, yaitu ada kalkulasi emisi dan juga propagasi. Sebetulnya mirip dengan yang tadi saya jelaskan mengenai noise limit, ada emission dan emission. Untuk melakukan kalkulasi juga kita memiliki dua standar, gitu. Yaitu yang pertama untuk melakukan perhitungan terhadap berapa noise yang dikeluarkan oleh sebuah sumber suara, yaitu emission standard. Kemudian propagation itu untuk menghitung dari sumber ke penerima sehingga kita bisa kalkulasi yang diterima oleh penerima noise itu berapa. Kira-kira gitu. Sebagai contoh saya akan bahas dua metode kalkulasi untuk road traffic noise atau jalan raya, kebisingan di jalan raya. Jadi saya ambil dua standar di sini, ada CRTN tahun 88, ini standarnya UK. Dan juga ada ESJ RTN 2013, ini standar Jepang. Kita akan lihat bagaimana dua standar ini digunakan untuk dapat memprediksi kebisingan di jalan raya. Jadi untuk CRTN 1988, overview-nya adalah seperti ini. Kita melakukan basic noise level calculation, kemudian kita mendapatkan kebisingan pada saat kecepatannya 75 km per jam dengan zero heavy vehicle, berarti semuanya dianggap mobil penumpang. Kemudian zero gradient, berarti semuanya dianggap berjalannya steady, gitu, menggunakan equation atau chart. Kemudian kita melakukan koreksi terhadap persentase heavy vehicle, jadi kalau misalkan ada berapa persen heavy vehicle di total kendaraannya, kita melakukan koreksi terhadap kalkulasi tersebut, dan juga kita melakukan koreksi terhadap speed. Gitu. Kemudian sebetulnya CRTN 1988 ini juga bisa melakukan kalkulasi propagasi, mempertimbangkan distance, jadi jarak antara sumber dan penerima. Screening ini maksudnya adalah jika ada barrier atau penghalang, baik itu gedung, noise barrier dan lain sebagainya. Reflections dari tanah dan juga dari gedung di sekitarnya, dan juga angle of view. Jadi dari penerima terhadap sumber itu angle of view seperti apa. Jadi ini adalah chart atau equation pertama yang kita lakukan untuk melakukan basic noise calculation. Jadi misalkan saja jumlah vehicle per hour di jalan yang ingin kita prediksi adalah 1000 kendaraan. Nah, tinggal kita lihat aja 1000 di sini, 1000 vehicle per hour. Kemudian dia berarti L10. Jadi kalau traffic noise itu kadang-kadang kita menggunakan L10 atau L jadi 10 percentile teratas begitu ya, hampir mirip Lmax. Jadi L10-nya berapa, tinggal kita lihat saja di sini. Atau kita masukkan ke persamaan ini. Jadi L10 sama 42,2 plus 10 log Q. Q ini adalah total flow, jadi jumlah vehicle per hour-nya berapa. Begitu. Dengan begitu kita bisa mengetahui noise level kendaraan tersebut di berapa yang diemisikan. Kemudian kita lakukan koreksi ini terhadap percentage of heavy vehicle. Jadi kalau misalkan dia 0% kita gunakan yang ini dan lain sebagainya. Misalkan saja 20% heavy vehicle berarti chart yang kita gunakan yang ini. Begitu. Kemudian mean traffic speed-nya berapa? Misalkan tadi kan kita yang di basic itu dapatnya 75 km per jam. Misalkan saja anggaplah
dia mean traffic speed-nya 100 begitu ya, berarti ini 100, kita ambil di sini berapa, misalnya yang 10% adalah yang ini, maka dia correction-nya adalah plus 4 gitu. Misalnya tadi kita dapat berapa, 78, tinggal ditambah 4, dapat 82. Kurang lebih seperti itu, untuk melakukan perhitungan L10. Nah ini untuk supaya kontras, saya membandingkan dengan standar yang ada di Jepang, ESG RTM 2013. Jadi secara kategorisasi vehicle-nya juga sudah berbeda. Kalau yang tadi hanya ada light vehicle dan heavy vehicle, sekarang kita bisa memilih apakah mau mengkategorisasikannya light dan heavy vehicle seperti tadi. Bisa juga kita lakukan dengan 4 kategori. Passenger car, small size vehicle, medium size, large size, dan juga ada tambahan satu itu motorcycle. Jadi motorcycle dan moped ini kalau di standar Jepang kategorisasinya dipisah gitu. Kemudian ini persamaan yang digunakan untuk menghitung LWA. Jadi ini sound power levelnya kita hitung dengan cara memasukkan angka-angka ini. Gitu. Jadi misalkan kita mau menghitung passenger car, berarti A-nya adalah 46,4. Seperti itu. Jadi A-nya masukkan ke sini, B-nya tidak ada, plus C ini correction-nya nanti di belakang kita bisa hitung juga. Kira-kira gitu. Jadi untuk steady traffic flow, dan ini untuk yang non steady. Jadi V ini adalah velocity-nya kita masukkan ke log di belakang sini. Kira-kira begitu. Kemudian correction-nya ada paling tidak tiga ini road surface. Jadi jalanannya itu finishing-nya pakai apa gitu kan? Apakah pakai aspaltnya jenisnya apa saja gitu, nanti di ESG ini akan melakukan koreksi gitu. Kemudian gradient directivity dari source dan juga others. Jadi standar ESG ini masih sampai sekarang kadang-kadang mengeluarkan gitu ya koreksi-koreksi baru, misalnya ada koreksi klakson dan lain sebagainya, itu terus ditambahkan gitu koreksi-koreksi. Oke, mungkin sebelum saya lanjut ke propagation calculation, ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu, kita open pertanyaan atau discussion, bisa di tengah-tengah jika ingin ada yang bertanya. Oke, kalau misalnya tidak ada, saya lanjutkan. Mungkin sebelum saya bahas mengenai standar perhitungannya, saya mau review sedikit mengenai besaran-besaran akustik. Ini harusnya mungkin saya taruh lebih depan lagi tadi, karena tadi udah ada sound power level dan lain-lain. Mungkin ini juga untuk mahasiswa TF sudah pernah tahu begitu ya, ini mungkin ini review sedikit saja mengenai besaran-besaran yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama adalah LW atau SWL gitu ya, sound power level. Ini menunjukkan berapa power yang dikeluarkan oleh sumber suara gitu ya dalam bentuk energi suara. Atau dengan kata lain ya berapa energi persatuan waktunya dibandingkan dengan referensinya. Referensinya adalah 10⁻15 gitu. Sehingga kita bisa mendapatkan sound power levelnya. Ini digunakan sound power level ini untuk mendeskripsikan biasanya adalah sound source. Jadi untuk mendeskripsikan sound source, sumber suara, kita biasanya menggunakan sound power level. Sound power level ini sendiri bisa diukur dengan berbagai cara. Ada dua kategorinya, yaitu pertama dengan mengukur sound pressure level. Contohnya seperti ini di ITB menggunakan sound pressure diukur di reverberant chamber gitu ya. Dari sound pressure-nya nanti kita bisa kalkulasi sound power-nya. Atau kita juga bisa ukur menggunakan sound intensity-nya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai hubungan power dengan intensity dan juga dengan pressure di belakang. Nah ini adalah sound intensity level, intensity. Jadi intensity itu sendiri adalah power dari sumber dibagi area yang mengikuti atau yang berpropagasi dari sumber tersebut.
Misalkan saja kalau kita punya sumber suara omnidirectional seperti ini menyebar ke seluruh arah, tidak ada penghalang di sekelilingnya, begitu tidak digantung misalkan gitu, sehingga bentuk area yang di covernya adalah berbentuk bola gitu kan ya. Jadi karena intensity-nya adalah power per area, kalau misalkan dia berbentuk bola, maka berarti luasan areanya adalah 4 pi r kuadrat gitu kan ya. Kemudian ini tinggal kita logkan kiri kanan dikali 10, dapatlah LI sama dengan LW plus 10 log 1 per 4 pi r kuadrat gitu kan. Jadi kalau misalnya omnidirectional kurang lebih untuk mendapatkan hubungan antara sound intensity dengan sound power menggunakan formulasi yang ini. Kalau misalnya dia bentuknya tidak full sphere ya berarti nanti kita lakukan perubahan terhadap areanya. Gitu. Misalnya dia setengah bola karena berada di atas tanah, ya berarti ini tinggal setengahnya bukan 2 pi r kuadrat. Gitu. Kemudian berikutnya adalah sound pressure level. Jadi sound pressure level ini kita mendeteksi gangguan pada pressure di penerima, begitu. Definisinya adalah jadi ini PRMS-nya P square per P ref square. P ref-nya adalah 2 kali 10⁻⁵. Kita dapatkan SPL-nya. Sedangkan hubungan antara intensity dan juga pressure adalah seperti di bawah ini. Jadi intensity adalah P kuadrat fungsi dari jarak dibagi rho dan C ini adalah density dari medium dan juga kecepatan udara pada medium tersebut. Gitu. Dengan hubungan antara power dengan intensity yang sebelumnya sudah kita bahas dibagi area. Sehingga kalau kita misalnya mau menghubungkan antara power dengan pressure, gitu, ini tinggal kita lakukan aja modifikasi matematis. Kemudian kalau misalnya kita mau dalam bentuk logaritmik, ya tinggal di log dikali 10, kita bisa dapat kurang lebih seperti ini. Jadi LP sama dengan LW min 20 log R min 11 plus DI. DI ini directivity index, seperti yang tadi saya sempat jelaskan, tidak selalu bentuk propagasinya adalah spherical atau menyeluruh seperti bola gitu ya. Jadi kalau misalnya kita di free field itu tidak ada gangguan sama sekali, berarti directivity faktornya adalah 1. Tapi kalau misalnya on a flat plane itu berarti 2, berarti directivity index-nya adalah 3 begitu kan ya. Karena 10 log Q ini directivity factor berarti log 2 dikali 10 sekitar 3 kira-kira gitu. Atau misalnya dia seperempat bola di atas tanah dan juga di samping dinding gitu kan. Itu berarti kan dia seperempat bola persebarannya sehingga directivity index-nya jadi 6. Atau misalnya dia di antara dia seperdelapan bola di sudut gitu di corner. Dia directivity index-nya menjadi 9. Kurang lebih seperti itu untuk kita bisa menghubungkan sound power dengan sound pressure. Jadi propagasi itu sendiri juga sama distandarkan. Jadi salah satu yang paling sering digunakan di industri yaitu ISO 9613 part 2. Itu adalah untuk ini adalah equation basicnya yaitu equivalent continuous downwind octave band SPL. Jadi ini adalah SPL-nya sama dengan LW plus directivity correction yang tadi kita bahas minus A-nya adalah attenuation. Attenuation-nya sendiri dibagi lagi menjadi 5. Kemudian ada atmospheric absorption, jadi seberapa absorb atmosfernya. Kemudian ada ground effect, jadi apakah tanah di sekitar penerima dan sumbernya itu berpori atau keras dan lain sebagainya, karena ini menentukan berapa banyak yang direfleksikan oleh ground. Kemudian ada barrier, terhalang atau tidak oleh entah itu nose barrier atau gedung atau apapun itu. Dan juga ada yang lainnya, misalnya ini ada volume attenuation, ada dari pohon dan sebagainya dimasukkan oleh ISO 9613 ke miscellaneous ini. Sehingga untuk melakukan kalkulasi sebetulnya opsinya ada banyak.
kita bisa calculate by hand gitu seperti tadi. Tinggal kita masukkan saja koreksinya, dihitung sendiri pakai tangan gitu. Bisa juga buat calculation sheet misalnya di Excel gitu, kita bisa saja asalkan kita tahu semua informasinya, lakukan kalkulasi gitu ya untuk memprediksi di penerima suara itu berapa sih noise yang diterimanya, kurang lebih gitu. Dan yang ketiga yang paling sering kami gunakan gitu sebagai konsultan adalah menggunakan calculation software. Jadi ini karena paling cepat dan juga bentuk dari presentasi hasilnya bisa banyak, bisa bentuk noise map, bisa bentuk fasad 3D seperti itu, banyak pilihan untuk kita bisa melakukan analisis dan juga mempresentasikan hasil yang mau kita presentasikan gitu kira-kira. Oke, mungkin sebelum kita ke case studies, ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan terlebih dahulu? Pertanyaan satu dari Pak Habibi dari UNS, izin bertanya, apakah berbeda perhitungan dengan pengukuran kebisingan sesuai Permenaker untuk lingkungan area kerja? Oke, jadi untuk perhitungannya sebetulnya sama. Ini kalau misalnya kita bahas mengenai metode, apakah berbeda perhitungan dengan pengukuran kebisingan sesuai Permenaker? Perhitungan, saya agak kurang nangkap sebetulnya ini pertanyaannya mengenai perbedaan perhitungan dan pengukuran kebisingan sesuai Permenaker untuk lingkungan area kerja. Mungkin Pak Habibi boleh diperjelas, Pak? Mungkin Pak Habibi bisa bertanya langsung, Pak. Kita bisa open discussion di sini. Nah, Pak Habibinya sedang offline ini, Pak. Oke. Oke, Mungkin sepemahaman saya aja ya. ya. Jadi kalau misalkan yang ditanyakan adalah perbedaan metode perhitungan antara environmental noise dan juga area lingkungan kerja, sebetulnya cara menghitungnya sama saja. Jadi misalkan ISO 9613 tadi itu bisa saja kita gunakan untuk menghitung kebisingan di lingkungan kerja. Itu nanti saya ada case study-nya juga yang akan saya presentasikan. Itu mengenai occupational noise gitu, kebisingan di lingkungan kerja. Tapi kalau misalnya pertanyaannya adalah seberapa jauh gitu perbedaan perhitungan dan juga pengukuran kebisingan kalau misalkan untuk lingkungan area kerja. Kalau misalnya pertanyaan seperti itu, maka jawabannya saya kira adalah tergantung berapa akurat data yang kita masukkan gitu ke kalkulasi. Kalau misalkan data-data yang kita masukkan itu akurat, ya tidak ada masalah gitu. Perhitungan dan pengukuran pasti bedanya tidak akan jauh, begitu. Karena kan sebetulnya faktor-faktor utamanya yang mempengaruhi pengukuran itu sudah ada semua gitu ya di standar, terutama misalnya jarak, pantulan dari tanah dan lain sebagainya itu kalau misalnya apalagi di lingkungan kerja itu kan areanya tidak terlalu besar, biasanya tidak seperti misalnya environmental noise yang dari misalnya jalan itu ada lewat bukit kecil dulu ke kampung sebelahnya, nah itu mungkin akan berbeda satu dengan yang lain gitu ya kalkulasinya kalau kita menggunakan standar yang berbeda. Tapi kalau misalnya di area kerja, karena areanya juga biasanya tidak terlalu besar, kemudian juga elevasinya biasanya cukup normal begitu, itu secara umum biasanya tidak ada masalah mengenai perhitungan dan juga pengukuran. Oke, mudah-mudahan cukup menjawab Pak Habibi. Kalau misalnya masih ada pertanyaan lain terkait yang tadi saya jelaskan, silakan. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan. Oke, dibalas juga sama Pak Habibi. Sama-sama, Pak. Jadi di case study ini saya akan bahas dua kasus yang pernah atau sedang kita kerjakan gitu ya. Yang pertama adalah railway noise ini di Jakarta begitu. Jadi ini kasusnya adalah ada rolling stock gitu atau railway yang dibangun di tengah perkotaan di Jakarta.
Di sini sudah ada juga noise yang existing, sudah ada jalan tol di sepanjang jalan ini. Kemudian kita diminta untuk menentukan di mana noise barrier perlu dipasang oleh main kontraktornya, kurang lebih seperti itu. Ada beberapa challenges yang kita hadapi di sini, nanti saya bisa ceritakan juga. Tapi secara umum yang kita lakukan, yang pertama adalah kita perlu mengetahui noise levelnya. Jadi waktu railway-nya atau rolling stock-nya lewat, dia kebisingannya berapa. Gitu. Sehingga kita melakukan pass by noise measurement. Jadi gambaran yang kita lakukan ya. Jadi pengukurannya adalah kitanya diam, keretanya lewat, waktu kereta lewat itu noise-nya berapa, kurang lebih begitu. Besaran yang kita gunakan pada project ini adalah SEL atau Sound Exposure Level. Jadi Sound Exposure Level ini pada saat kereta lewat, ini kan kurang lebih profilnya akan seperti ini. Kereta mendekat, kemudian lewat di depan kita, kemudian dia turun lagi karena sudah lewat. Nah ini adalah kita jumlahkan seluruhnya. Jadi dari kita akan start penjumlahan itu pada saat dia 20 GB kurang dari LMAX sampai lagi ke level yang sama 20 GB dari LMAX. Dan di seluruh area ini kita integralkan dari T1 sampai T2. Atau dengan kata lain yang kita lakukan adalah kita menormalisasi yang lewat ini kita jadikan satu detik gitu, karena ini di depannya kan tidak dibagi dengan time-nya gitu kan, dengan waktu durasi dia lewatnya begitu. Kenapa seperti ini yang digunakan? Ini karena berkaitan dengan berapa lamanya kereta itu lewat. Jadi misalkan kereta itu semakin panjang gitu dia lewatnya, maka ya SEL-nya semakin tinggi juga gitu kan. Semakin lama dia lewatnya. Berbeda misalkan kalau kita gunakan besaran lain, misalkan LEQ, L equivalent itu dia kalau dia keretanya steady, mau dia sebentar, mau dia lama, maka besarnya akan sama gitu, karena kan dia akan terbagi dengan waktunya gitu kan ya. Sehingga untuk kereta itu biasanya kita gunakan SEL. Tidak hanya kereta, sebetulnya kereta dan aircraft gitu, dua itu biasanya digunakan SEL. Kalau misalkan traffic, kita gunakan yang lain, misalnya yang 10 yang seperti yang tadi saya sempat sampaikan juga. Kemudian yang kita lakukan adalah melakukan noise modeling. Kita modelkan juga jalan raya yang ada di sana. Kemudian challenge yang kita hadapi di project ini adalah karena misalkan yang di Kepmen LH 48 itu mensyaratkan di office area di perkantoran itu 70 desibel A gitu kan ya. Tapi permasalahannya di sini adalah traffic noise-nya sendiri yang dari jalan tol atau noise yang existing-nya sudah melewati dari baku mutu yang ditetapkan oleh peraturan tersebut. Oleh karena itu pada saat itu yang kami lakukan adalah mempropose assessment kriteria yang lain. Waktu itu kami usulkan menggunakan FTA-FRA dari Amerika. Jadi mereka di FTA-FRA itu punya tabel sendiri untuk menentukan existing noise berapa, project noise berapa, kemudian dia akan dikategorisasikan lagi ke seberapa mengganggu noise dari project. Gitu ada yang tidak mengganggu, ada yang moderate, ada yang severely gitu kan. Setelah diskusi pada saat itu diputuskan dari project owner-nya gitu, dalam hal ini pemerintah Debhub gitu ya, mereka menyarankan kita gunakan noise limit dari Malaysia. Jadi Malaysia itu pada intinya adalah kumulatif dari project baru itu tidak boleh 1,5 dB di atas existing noise, kira-kira begitu. Jadi traffic noise yang sekarang adalah misalnya yang ini adalah 76,4,
noise limitnya adalah 76,4 ditambah 1,5 desibel. Begitu. Kemudian kumulatifnya adalah traffic noise yang existing ditambah dengan noise dari project kita, itu di bawah atau di atas dari noise limitnya. Itu ini tentunya tidak saya sajikan semua gitu datanya, ini hanya contoh saja. Dan juga ada satu contoh di mana bangunan ini kumulatifnya di atas noise limit, sehingga dia tidak comply dengan noise limit yang sudah kita sepakati. Setelah itu kita tentukan, jadi kita kumpulkan semua lokasi di mana compliance-nya ini tidak masuk gitu atau di atas noise limit. Kemudian kita pasang noise barrier pada lokasi tersebut. Jadi barrier location-nya kita taruh di sana, kemudian kita prediksi lagi setelah barrier itu dipasang, apakah noise level-nya comply atau tidak. Gitu. Jadi ini yang kita lakukan gitu untuk menentukan barrier location, tingginya berapa, panjangnya berapa, itu menggunakan modeling. Kita menggunakan software SoundPlan. Oke, mungkin sebelum saya ke yang occupational, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan. Nah, ini yang tadi sempat terbahas sedikit, yaitu mengenai occupational noise. Jadi selain kebisingan yang ke lingkungan, begitu ya, salah satu concern di banyak industri adalah kebisingan di tempat kerja, terutama di industri yang noise levelnya tinggi-tinggi, gitu ya. Jadi mekanisme yang tadi saya ceritakan mengenai annoyance, sebetulnya di occupational noise ini sudah tidak berlaku gitu, karena kalau misalnya noise-nya sekeras ini, maka concern-nya sebetulnya lebih ke noise induced hearing loss gitu ya. Jadi kemampuan mendengar pekerjanya dikhawatirkan kalau misalnya sudah lama bekerja di lokasi tersebut menurun, sehingga ada concern untuk melakukan kontrol di kebisingan di tempat kerja tersebut. Jadi ada dua paling tidak yang bisa kita acu regulasi di Indonesia, itu Permenaker nomor 5 tahun 2018 dan juga Permenkes nomor 70 2016. Sebetulnya ini intinya sama saja begitu ya. Tapi memang yang Permenkes ini secara tabel lebih banyak gitu. Tapi intinya sama, yaitu kalau misalkan exposure time-nya di 8 jam, maka noise level-nya limitnya ada 85. Kemudian kita sebutnya ini adalah exchange rate 3 dB gitu ya. Exchange rate 3 dB ini maksudnya kalau misalnya exposure time-nya setengahnya, maka dia limitnya tambah 3, setengahnya lagi tambah 3 lagi. Dan juga sebaliknya kalau misalnya exposure-nya dikali 2, maka noise limitnya dikurang 3. Gitu. Kita sebutnya ini adalah biasanya noise limit di 8 jamnya 85, 3 dB exchange rate. Gitu. Ini di tiap negara berbeda-beda juga gitu ya. Ada yang limitnya 8 jam 90 exchange rate 5 gitu juga ada. Atau 85 exchange rate 5 gitu juga ada. Oke. Jadi untuk kasus yang ini yang pertama kita lakukan adalah noise survey begitu. Karena ini sebetulnya kasusnya adalah jadi ini ada sebuah kilang gitu. Jadi kilang ini akan ditambah kapasitasnya. Sehingga nanti di pemrosesan ini, jadi ini ada salah satu unit pemrosesan di dalam kilang itu sendiri. Ini juga akan ditambah begitu kan kapasitasnya, sehingga nanti ada pergantian equipment, ada juga equipment baru yang ditambahkan dan sebagainya. Sehingga di situ project owner menginginkan kita untuk memprediksi setelah nanti ditambah itu noise-nya seperti apa sih, kurang lebih seperti itu. Sehingga kalau misalkan ada hal-hal yang perlu diantisipasi sebelum construction, kita bisa memberitahukan gitu kan ke owner, sehingga nanti bisa dikonstruksi dan dibudgetkan engineering dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang kita analisis, kurang lebih seperti itu.
Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan survei ke lapangan. Jadi paling tidak ada 2 hal yang kita lakukan di noise survey ini. Yang pertama adalah kita melakukan pengukuran di dekat dari noise sources-nya yang bisa kita identifikasi. Jadi semua mechanical equipment, misalnya ada pompa, ada juga fin fan cooler, ada ini ada ID fan, ada FD fan di furnace, begitu. Ini semua kita ukur di dekat dengan noise sources-nya. Sehingga kita bisa laporkan, kita bisa ranking lah kurang lebih begitu. Kalau misalnya kita normalisasi, semuanya kita ukur SPL-nya di 1 meter, kira-kira noise sources-nya itu seperti apa sih? Bagian noise source mana saja sih yang menghasilkan noise paling tinggi begitu di lapangan. Itu kita lakukan pengukuran. Dan juga ada satu lagi yang kita ukur, yaitu di area di luar-luarnya gitu kurang lebih. Jadi misalkan ini adalah noise mapping dari measurement. Kita tentukan titik-titik pengukuran, kemudian kita ukur di area tersebut, lalu kita petakan. Ini juga kita lakukan. Jadi untuk ini tuh metodenya kita pada waktu itu membagi area-area ini ke beberapa area. Kalau nggak salah waktu kita bagi 13 area begitu ya. Kemudian kita lakukan pengukuran mencari lokal maksimum dan juga lokal minimumnya. Kalau misalkan lokal maksimum dan lokal minimumnya itu kebisingannya lebih dari 5 desibel, maka kita perlu mencari intermediate points gitu ya. Jadi titik di antaranya sehingga dari titik ke titik berikutnya kebisingannya yang kita ukur tidak lebih dari 5 desibel. Gitu. Itu untuk memastikan bahwa resolusinya yang kita ukur cukup baik, kurang lebih seperti itu. Jadi dengan asumsi bahwa jam kerjanya itu adalah 8 jam, kita ubah area-area yang kita ukur lebih dari 85 desibel itu dengan warna merah, dan yang 82 sampai 85 dengan warna kuning. Gitu. Jadi ini kita sudah dapatkan yang existing kurang lebih seperti ini noise mapping-nya. Gitu. Jadi kalau misalkan melakukan memindahkan begitu, ini sebenarnya ada beberapa metode untuk dari titik-titik ini kita bisa dapatkan noise mapping. Kalau kita pada saat itu menggunakan triangulasi pakai software juga namanya Noise at Work, itu kita gunakan untuk melakukan triangulasi gitu ya, supaya nanti ini ada interpolasinya cukup baik gitu, supaya noise mapping-nya juga make sense. Sebetulnya dari survei itu yang kita temukan, noise paling tinggi itu sebetulnya bukan dari mechanical equipment-nya begitu, tapi dari steam discharge-nya begitu ya. Jadi ini kan ada peralatan-peralatan yang di dalam itu ada steam, ada gas yang high pressure gitu ya. Ini steam lah gitu. Jadi steam ini terdischarge ke atmosfer sehingga ini suaranya kencang gitu ya. Ini seharusnya tidak ada begitu steam discharge ini. Kemudian selanjutnya kita berusaha melakukan recreate noise map di software gitu, supaya nanti jadi kita urutannya adalah di software kita punya model untuk existing yang kita anggap cukup akurat, sehingga nanti kalau misalnya ada equipment yang diganti ataupun yang ditambah, kita bisa melakukan prediksi terhadap kumulatif noise-nya, kurang lebih begitu. Jadi yang kita lakukan pertama kali adalah kita modelkan dulu situasi existing seperti apa berdasarkan pengukuran yang kita lakukan di lapangan. Jadi karena kita sudah tahu nih di 1 meter itu sound pressure levelnya berapa sih? Kemudian kita bisa kalkulasi sound power levelnya berapa begitu dari tiap noise sources, sehingga kita bisa gunakan rumusnya tadi yang di ISO 9613. Itu kan salah satu inputnya yang paling penting adalah sound power level dari noise sources gitu kan. Jadi dari hasil pengukuran tadi kita bisa kalkulasi sound power-nya dan kita inputkan ke sound plan gitu, software. Nanti saya akan kasih lihat juga mungkin di software itu seperti apa sih gitu cara masuk menginput informasi-informasi yang diperlukan. Oke, setelah kita melakukan pemodelan ulang gitu, jadi noise map recreation di software,
kita menambah dan mengubah jadi equipment yang nanti akan diganti. Nah, ini mungkin agak aneh ya kalau melihat ini. Ini yang sekarang, ini setelah setelah di-upgrade begitu kapasitasnya. Ada yang mau berkomentar mungkin anehnya di mana? Kalau menurut saya sih cukup aneh gitu. Ada yang mau berkomentar mungkin ini yang sebelum ini yang sekarang ada begitu ya. Ini yang nanti setelah equipment-nya ditambah gitu atau diganti. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan di sini adalah dia area merah yang di tengah ini jadi hilang gitu ya. Kenapa hilang? Karena pompa yang ada di tengah itu nantinya akan diganti gitu, dan pompa yang sekarang ada di existing adalah yang punya steam discharge ke atmosfer gitu, sehingga kita asumsikan, kita sama-sama sepakat juga dengan kontraktornya bahwa nanti setelah diganti steam discharge itu seharusnya tidak ada gitu, sehingga kita bisa mengasumsikan bahwa nantinya dari pompa itu noise yang kita dengar hanya dari rotary parts-nya saja gitu. Untuk tahu berapa noise yang akan muncul dari equipment baru itu ada beberapa cara gitu. Yang pertama yang paling akurat tentu kita dapat data dari vendor gitu ya, vendor pompanya misalnya. Jadi mereka klaim di 1 meter itu harusnya SPL bisa berapa, atau di sound power level dari pompa itu dan beserta motornya itu berapa gitu sound power levelnya. Itu kita inputkan nanti ke sound plan, kita dapatkan yang baru gitu. Kalau misalkan di vendor tidak ada beberapa cara lainnya. Yang pertama bisa dengan literatur. Jadi ada beberapa literatur yang bisa memprediksi atau punya formulasi untuk menghitung baik sound pressure level di jarak tertentu ataupun sound power level dari rotary equipment begitu. Dan itu tergantung biasanya dari rated powernya dan juga rotation frekuensinya, jadi berapa RPM-nya dan berapa kilowatt rated power-nya. Gitu. Kemudian kita diminta untuk melakukan rekomendasi terhadap noise yang ada di sana. Jadi untuk noise control engineer selalu yang kita pikirkan adalah bagian ini begitu ya. Jadi source-nya ada apa saja, transmission path-nya seperti apa, kemudian ke receiver. Sehingga sebetulnya noise control itu bisa kita lakukan di manapun gitu kan. Bisa kita dengan mengganti source-nya. Misalkan sekarang kita menggunakan pompa yang noise level-nya tinggi, kita ganti dengan yang rendah. Atau dengan mengurangi transmisi kebisingannya. Misalkan tadinya tidak ada penghalang dari sumber kebisingan ke penerima, sekarang kita berikan penghalang gitu, atau kita tutup dengan enclosure gitu, bisa saja. Itu kita sedang mengurangi transmisi dari kebisingan tersebut. Gitu. Atau bisa juga kita melakukan noise control pada receiver. Jadi orangnya nanti menggunakan hearing protection device dan lain sebagainya. Dalam melakukan noise control, kita biasanya menggunakan ini, alarm principle. Jadi ini adalah as low as reasonably practicable. Kita cari yang serendah mungkin sepanjang itu bisa diimplementasikan, sepanjang itu practicable. Jadi ini kalau kita misalnya buat hierarkinya, tentu yang paling efektif adalah kita eliminasi sumber suaranya begitu kan. Tapi tidak selalu memungkinkan. Bisa juga kita kalau misalnya peralatan itu memang diperlukan dan harus ada, kita menggunakan peralatan yang noise levelnya lebih rendah. Gitu. Atau misalkan kita kontrol noise hazardnya. Area tertentu dilarang orang masuk dengan sembarangan misalnya. Atau exposure time limit. Jadi boleh orang masuk sana dengan time limit tertentu. Dan yang terakhir adalah penggunaan PPE, Personal Protection Equipment. Kalau di noise yang menggunakan earplug atau earmuff.
Di kasus ini karena sebetulnya areanya juga tidak terlalu besar, kita mengusulkan untuk penggunaan HPD gitu ya, Hearing Protection Device. Jadi kalau misalkan dia di area tertentu itu noise exposure-nya sekarang 97,3, sehingga dia seseorang itu hanya boleh berada di sana tidak sampai setengah jam gitu kan. Kalau misalkan kita menggunakan HPD dengan NRR, noise reduction rate 25 desibel itu, orang tersebut akan boleh berada di lokasi tersebut selama 3,7 jam. Kalau misalnya kita menggunakan yang performance-nya lebih tinggi, ya berarti lama-lamanya akan lebih panjang lagi. Kurang lebih seperti itu contoh-contohnya. Mungkin setelah ini saya mau kasih lihat juga software-nya seperti apa, tapi sebelum ke sana mungkin kalau misalnya ada diskusi atau pertanyaan, Bapak Ibu dipersilakan. Pak Deden kalau mau bertanya juga boleh, Pak. Nanti belakangan. Oke, susah nih kayaknya nih. Lanjut aja, mungkin belum ada. Oke, coba saya pindahkan ke screen yang satunya. Screen saya terlihat ya? Oke, jadi ini yang tadi saya sempat ceritakan untuk urban noise dari transportation gitu. Jadi ini ada jalan tolnya kita modelkan, pertama jalan-jalan besarnya begitu, kemudian gedung-gedung di sekitar project juga sama kita modelkan, lalu kita modelkan rolling stock atau railway yang nantinya akan berada di sana. Gitu. Ini untuk bayangan saja seperti apa saja yang kita perlukan. Gitu. Jadi untuk menghitung emissionnya saya menggunakan standar NMPB 2008, ini standarnya Prancis juga yang juga digunakan beberapa negara lain di Eropa. Ini cukup simpel sebetulnya standarnya, pembagian kategorinya hanya 2, light vehicle, heavy vehicle, berapa jumlahnya di siang hari dan juga di malam hari. Kemudian kecepatannya berapa, begitu. Tentu nanti di lokasi tertentu, kalau misalkan kita prediksi dia akan lebih cepat atau lebih lambat atau ada volumenya berubah, kita bisa rubah pada titik-titik tertentu. Itu input yang ada di jalan. Kemudian untuk rolling stock-nya, ini saya menggunakan standar FTFRA dari US. Kita input hasil pengukuran kita sebetulnya di sini. Jadi aspek atau kontributor dari noise-nya ada apa saja bisa ditambah di sini. Ini ada wheel rail, ada kalau misalkan menggunakan keretanya lokomotifnya cukup signifikan, kita bisa tambahkan juga subsource komponennya ada lokomotif. Kalau misalkan dia high speed rail, biasanya akan muncul juga noise yang dari aerodynamic noise gitu. Jadi kita bisa masukkan subsource komponennya masing-masing sini. Kemudian hasil pengukuran dari sound exposure levelnya, SEL ref gitu, kita masukkan ke sini. Begitu kurang lebih. Dan K ini untuk mengadjust kecepatannya kurang lebih seperti itu. Jadi dari pengukuran kita dapatkan yang tadi, kemudian yang perlu kita masukkan juga adalah jumlah kereta lewat di siang hari dan juga di malam hari dengan kecepatan tertentu, begitu kan.
Jadi nanti tentunya ini juga akan berubah-ubah, kecepatannya bergantung dia lokasinya sedang di mana, gitu kurang lebih. Di dekat stasiun pasti kan dia sempat berhenti, kemudian dia mulai lagi, nanti mencapai top speed dan lain sebagainya, itu kita bisa rubah velocity-nya di sini gitu. Kemudian ada correction juga, jadi seperti yang kita ketahui di kurvatur ini, jadi di belokan kereta itu terkadang ada squeal noise-nya gitu ya, jadi bunyi dari rel dengan wheel-nya kereta itu akan ada squeaking noise. Kalau misalkan radiusnya itu di bawah 300 meter, maka biasanya kita lakukan correction gitu untuk kurvaturnya. Sama juga untuk horn gitu. Ini kalau misalkan keretanya punya klakson gitu, biasanya kalau misalkan kereta di sini tuh kalau berpapasan gitu kan kadang-kadang dia klakson, atau misalnya mau mendekati stasiun juga dia kadang-kadang klakson. Kalau kita mengetahui informasi tersebut, kita bisa ubah tentukan di mana saja kereta tersebut akan horn-nya akan aktif. Kalau begitu. Kurang lebih inputnya itu yang kita lakukan, kemudian kita bisa kalkulasi gitu ya, sehingga kita dapatkan hasil yang seperti contohnya tadi saya sajikan dalam bentuk tabel. Sebelum saya ke yang industrial, satu lagi mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, ini yang tadi kasus di industrial yang sempat saya ceritakan juga. Jadi input untuk industrial ini standarnya saya pakai ISO 9613 yang tadi saya sempat jelaskan. Yang harus kita lakukan, masukkan adalah sound power levelnya. Dan itu jauh lebih baik lagi kalau misalkan values-nya ini kita punya per frekuensi gitu ya. Jadi per frekuensi itu berapa saja gitu, sehingga tidak hanya totalnya saja yang kita ketahui, tapi sum per frekuensi ini kita tahu. Kenapa ini diperlukan? Karena frekuensi rendah dan tinggi ini kalkulasinya nanti cukup lain gitu ya di ISO 913, terutama kalau misalkan ada screening effect, ada penghalang, dan juga ada reflection begitu, itu cara menghitungnya akan sesuai dengan per frekuensi gitu kira-kira. Directivity juga bisa kita masukkan, jadi misalkan ada beberapa sumber-sumber suara yang sangat tidak omni gitu ya, sangat direktif, misalkan fan gitu. Jadi fan ini kita bisa masukkan directivity-nya seperti apa. Begitu. Kemudian kita tentukan titik-titik pengukurannya di mana. Ini mungkin beberapa hal lain yang bisa kita inputkan sesuai dengan ISO 9613 adalah tipe ground absorption-nya. Jadi apakah tanahnya keras atau lembut gitu. Kalau keras kita masukkan 0 dan sebagainya. Ada juga beberapa penghalang yang lain. Misalkan ini ada beberapa benda penghalang yang cukup besar. Misalnya ada vessel. Ini ada furnace gitu di sini, ini ada fan, itu bisa kita masukkan di sana. Jadi kalau kita lihat secara 3D, itu penghalang-penghalangnya yang cukup signifikan bisa kita masukkan sebetulnya. Kurang lebih begitu untuk input dan juga pemodelan yang biasa kita lakukan. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, dipersilakan. Baik Bapak Ibu, sekarang kami buka untuk sesi diskusi dan tanya jawab jika ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Hizkia mengenai materi yang sudah disampaikan, kami persilahkan. Pada mahasiswa juga yang menyaksikan boleh juga untuk
ikut memberikan diskusi dan tanya jawab. Kami persilakan. Bisa diketik di kolom chat, bisa juga raise hand untuk bertanya secara lisan. Kami persilakan. Oke, mungkin sambil menunggu yang bertanya, mungkin saya ada pertanyaan ya, beberapa dua pertanyaan saja. Hmm. Mengenai simulasi yang digunakan ya, selama ini bekerja sebagai konsultan, eh, apakah kita perlu melakukan pengukuran lapangan? Apakah ada juga data yang diperlukan terhadap instansi tertentu? Misalkan contohnya Hmm. melakukan pengukuran kebisingan di jalan raya, kan kita ada beberapa input yang kita mesti masukkan seperti volume kendaraan, lalu juga kemacetan, lalu juga ada kendaraan berat dan kendaraan ringan. Nah, itu selama ini yang digunakan apakah pengukuran di lapangan, apakah kita perlu bantuan data misalkan dari Kementerian Perhubungan atau bagaimana? Oke, ini saya jawab dulu Pak. Boleh. Oke, jadi ini sangat tergantung dari jenis proyeknya. Kalau misalkan ini proyeknya adalah belum ada sama sekali, begitu, pastinya tidak ada yang bisa diukur gitu kan. Jadi mau tidak mau kita harus menggunakan desainnya begitu. Jadi pasti di feasibility study ataupun di desain dari terutama jalan tol gitu ya, itu biasanya ada perkiraannya berapa satuan mobil penumpang gitu SMP mobil yang akan lewat di jalan tersebut. Nah, biasanya itu kita lakukan gitu. Kita lakukan menggunakan data dari situ saja begitu. Tapi kalau misalkan itu datanya tidak ada, maka hal lain yang bisa kita lakukan adalah sampling di rush hour misalnya. Di rush hour itu kita bisa sampling noise levelnya berapa, atau kalaupun kita mau lakukan pengukuran 24 jam juga bisa saja gitu, kita noise monitor kita taruh pinggir jalan, kita lihat pergerakan noise-nya seperti apa, nanti kita pertimbangkan lah gitu kira-kira di jam yang mana nih yang mau kita gunakan sebagai basis desain atau basis modeling gitu kan. Atau kalau misalnya memang itu tidak bisa dilakukan juga ya di rush hour, kita hitung aja gitu mobil misalnya selama berapa menit, kita hitung berapa mobil yang lewat, berapa kendaraan berat, kendaraan ringan, kemudian itu kita masukkan di modeling. Kurang lebih sejauh ini sih opsinya seperti itu Pak Didan. Tidak ada support dari data-data klien gitu, misalkan dari Kementerian Perhubungan atau dari mana? Kadang-kadang ada, terutama jalan tol itu kan biasanya operatornya akan melakukan analisis ya, karena mereka kan mau hitung keuntungan mereka berapa gitu kan. Jadi misalnya data-datanya Jasa Marga itu biasanya ada. Kalau dari kementerian, saya sih sejauh ini sepertinya belum pernah dapat gitu data desain berapa mobil yang akan lewat per hari, proyeksinya seperti apa gitu. Saya rasa selama ini saya dapat itu dari operator jalan tolnya pernah, tapi sepanjang pengalaman saya rasa dari Kementerian Perhubungan itu belum pernah. Saya beberapa kali sempat juga sih dapat dari misalkan project owner atau kontraktor, dan saya nggak tahu gitu sebetulnya itu data itu mereka dapatnya dari mana, bisa jadi itu sebenarnya punya Kemenhub, bisa jadi juga gitu. Saya tapi kurang tahu gitu sebenarnya data itu asalnya dari mana, cuma diberikan ke kami gunakan data yang diberikan oleh kontraktor atau project owner. Oke, baik. Karena kebayang juga kalau misalkan ada juga yang menggunakan piranti yang serupa, terus ini datanya dapat dari mana ya? Apakah kita ngukur seharian atau ini gimana? Itu kadang-kadang menjadi pertanyaan juga. Oke, yang lain Bapak Ibu ada pertanyaan, kira-kira ini sangat menarik ya, karena perusahaan mengenai kebisingan lingkungan ini sudah secara kebijakan sudah ada yang mengatur. Lalu juga dari sisi keperluannya juga banyak sekali harus yang kita compliance ya, dimana kalau kita melihat di luar negeri tentunya juga sangat melihat bahwa untuk pemetaan kawasan tidak boleh sembarangan, bahkan yang sudah terlanjur pun kita juga harus memikirkan nih bagaimana
agar tidak memberikan impact ya, terutama terkait dengan bising ini. Silakan Bapak Ibu dan mahasiswa, jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, ini ada yang bertanya dari Ainun Nadiroh ya, dari ITS, ingin bertanya apakah ada pengalaman pengukuran bising di area rumah sakit seperti ruang pemeriksaan di poli atau di ward? Jika iya, apa juga menggunakan software noise modeling dalam studi kasusnya? Oke, kalau pengukuran bising di dalam rumah sakit sih belum pernah sih. Jadi kalau misalnya di dalamnya, kalau perusahaan kami sejauh yang saya tahu yang di Indonesia belum pernah. Tapi kalau misalnya menggunakan noise modeling di dalam kasus di dalam rumah sakit ya sebenarnya pada dasarnya bisa aja, tapi bukan tentunya metodenya beda gitu kan. Karena yang tadi saya jelaskan adalah untuk di outdoor, sedangkan kalau misalkan di indoor dan juga sumbernya adalah dari ruangan itu sendiri, ada beberapa opsi metode yang bisa digunakan gitu, misalkan ray tracing, atau kalau di sound plan itu yang indoornya kita gunakan sound particle diffraction gitu, untuk bisa tahu nanti suara yang dari dalam ke dalamnya sendiri itu berapa. Kalau dari yang luar ke dalam itu juga sebenarnya bisa juga, jadi misalkan si poli atau wardnya itu dari dekat dengan jalan atau keluar, itu dari luar ke depan fasadnya itu kita gunakan metode yang tadi, misalkan kalau dari jalan seperti yang tadi CRT-an atau NMPB 28, kemudian dari fasad ke dalam ruangannya itu kita bisa gunakan yang sudah terstandar juga, itu adalah ISO 12354 part 3 gitu. Itu untuk kita tahu nanti dari yang luar ke dalamnya itu berapa. Kemudian di dalamnya itu sendiri kalau misalnya ada peralatan-peralatan kesehatan yang punya kebisingan gitu ya, kita bisa modelkan, nanti kita jumlahkan gitu kumulatifnya, yang intrusion dari luar berapa, yang dari dalam berapa kita bisa dapat. Kalau cuma pengen tahu noise levelnya sebetulnya bisa aja. Apakah cukup menjawab? Pak Ainun, apakah cukup jelas? Apakah masih ada yang ingin disampaikan kembali terkait pertanyaannya? Oke, cukup baik. Terima kasih Bu Ainun. Berikutnya ini ada dari Pak Eko Hadi Purwanto, ini dari Universitas Ibnu Khaldun. Izin bertanya, jika menggunakan barisan pepohonan untuk mengurangi kebisingan, misalkan dari jalan atau dari lapangan bola ke pemukiman, itu bagaimana metode pengukurannya ya yang dilakukan? Mungkin selama ini ada kasus terkait barrier ya, terkait pohon-pohon. Tahu saya ini di beberapa universitas atau peneliti ini ada beberapa yang pernah melakukan. Bahkan setahu saya mungkin kalau di sini ada yang dari PU juga, ada beberapa yang sempat menyarankan gitu menggunakan pepohonan. Tapi yang saya ketahui sejauh ini sebetulnya pepohonan itu kalau tidak rapat ya tidak akan mengurangi transmisi kebisingan gitu. Karena kalau misalkan suara itu ada bocor sedikit, itu akan sangat signifikan, sehingga biasanya untuk melakukan digunakan sebagai noise barrier, sebetulnya pohon itu tidak begitu signifikan gitu secara noise level. Walaupun secara psikologis itu cukup membantu gitu, misalnya orang jadi tidak bisa lihat sound source-nya gitu, jadi terasanya noise-nya turun gitu, padahal sebenarnya kalau diukur sebenarnya nggak turun banyak gitu. Mungkin ada beberapa referensi juga yang dilakukan oleh peneliti di Indonesia. Saya pernah dengar beberapa yang pernah melakukan juga, mungkin bisa dicari Pak Eko. Oke, baik Pak Eko. Berikutnya ini ada dari Pak Hasan Sadikun. Ingin bertanya, kalau saat kita melakukan pengukuran noise dengan directo atau noise level pada suatu ruangan kamar hotel, ternyata suara angin dari unit pendingin melebihi yang dipersyaratkan dalam jarak 3 meter. Apa saran Bapak untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Ini kasusnya adalah kamar hotel, di dalamnya ada sistem HVAC, ada diukur di jarak 3 meter, kemudian melebihi limit yang ditentukan biasanya dari operator hotel gitu ya Pak Hasan. Jadi tentunya ini analisisnya cukup kompleks gitu ya. Gimana Pak Hasan, mungkin mau berkomentar dulu? Ya Pak, jadi kalau kita mengukur itu kan melebihi. Nah,
bagaimana mengatasinya untuk hal tersebut supaya bisa memenuhi persyaratan gitu. Oke. Eh, ini lumayan kompleks sih Pak. Biasanya kan kita beberapa metode kita lakukan, misalnya bisa kita hitung menggunakan power method, jadi dari sound power yang apa, misalnya kita gunakan FCU gitu, berapa panjang dan berapa, lalu kita kurangi di usernya berapa, apakah itu sudah sesuai atau belum gitu. Kemudian mekanisme pembangkitan suaranya itu apakah memang dari mechanical equipment itu berisik kemudian dibawa ke dalam ruangan itu terbawa, atau misalkan ada juga beberapa kejadian misalnya usernya itu nggak sesuai gitu sizing dan sebagainya. Kemudian kita harus lihat gitu kan mekanisme pembangkitan suaranya seperti apa, baru kita bisa tentukan kurang lebih apa yang perlu kita lakukan gitu untuk mengatasi noise level dari HVAC system yang terlalu tinggi. Ya, Kurang tapi lebih Pak, begitu. kita sudah melakukan pengukuran itu juga pada malam hari Ya, supaya suara mobil dan ya, suara-suara lain kan itu hilang gitu. ya. Nah, tapi ternyata Hmm. desis anginnya itu masih melebihi daripada kriteria yang diizinkan gitu. Hmm. Ya, Nah, supaya kita bisa harus. mengatasinya itu, Hmm. menurut saran Bapak yang sudah berpengalaman bagaimana Pak? Beberapa sih Pak opsinya ya, bisa misalkan kalau misalkan dia fan-nya cukup jauh gitu dari ruangan, ya kita bisa gunakan lining di dalam ducting misalnya. Seperti itu, atau misalkan diffusernya diganti. Kalau misalkan masih memungkinkan menggunakan plenum, ya kita bisa gunakan plenum juga gitu. Kalau misalkan flow-nya masih bisa dikurangi, flow-nya kita kurangi. Sebenarnya tergantung dari kasus dan juga batasan dari HVAC engineer-nya memberikan kita batasan seperti apa sih. Baru nanti kami secara yang bisa kita praktis di project tersebut kemungkinannya apa saja. Kemudian kita pasti harus diskusi juga dengan HVAC engineers-nya gitu kan, kira-kira mana saja nih yang masih memungkinkan, apakah spacing masih cukup untuk taruh plenum atau seperti apa gitu di atas. Ya, betul Pak. Semua plenum kita udah pasang, Ya. isolasi dalam juga kita udah pasang. Ya. Nah, memang kadang-kadang seringkali di lapangan kan perbedaan pendapat bahwa kalau kita yang mengukur di lapangan kan biasanya kan tidak pada level tertinggi. Tapi kalau konsultan maunya kan yang pada saat high level. Nah, pada saat high level itulah yang mungkin melebihi daripada level yang diizinkan gitu. Ya banyak Pak, kemungkinan kita harus melakukan analisis dulu gitu kan, apa permasalahannya, kemudian baru kita ke solusi gitu. Bisa jadi juga misalnya di diffusernya ya ada alirannya yang nggak waktu keluar itu yang nggak baik gitu, jadi ada turbulen lah gitu, atau terlalu pendek dari ductingnya, sebenarnya bisa aja gitu. Ya memang Pak, kalau di hotel kan Bapak tahu sendiri lah, Iya. ruangannya serba sempit, pendek, tapi angin kan harus mencapai sampai ke ujung Iya. kamar kan, nah itu yang problem. Nah persyaratan kan harus diukur dalam jarak 3 meter kan. Apalagi kalau konsultan Singapura kan mintanya sampai 32 dB maksimum kan gitu. Iya Pak. Ya sharing itu aja Pak. Siap Pak. Iya. Ini Pak Hasan ada proyek di mana nih Pak? Betul. Ya biasanya saya masang proyek ya muter-muter semua lah. Oke. Terutama yang paling pusing kalau noise adalah di hotel-hotel lah, karena kan tempatnya sempit, jaraknya pendek, kita mau isolasi dalam juga semakin memperkecil volume, ducting, itu yang problem. Betul. Iya. Nah, seringkali kadang-kadang gitu, kita biasanya kan ngukurnya kan tidak sampai yang level 3, paling cukup yang medium. Tapi kalau konsultan maunya, walaupun dalam kondisi bersih, maunya dia yang maksimum dulu gitu loh. Itu yang selalu terjadi setelah terpasang gitu. Oke Pak. Kadang-kadang kan desain kan juga nggak bisa memastikan gitu kan Pak ya. Kita selalu yang seperti Bapak tadi bilang mungkin banyak turbulen, kadang-kadang ya elbow-nya yang terlalu tajam dan sebagainya. Betul. Oke Pak, makasih. Kalau misalnya pengukuran, sebetulnya kami punya satu instrumen juga namanya akustik kamera. Jadi itu untuk cari tahu sound source-nya di mana gitu. Jadi kasarnya kalau misalnya kita agak kesulitan menemukan noise generation-nya itu sebetulnya di bagian mana, ya kita bisa inspect menggunakan
akustik kamera itu gitu. Jadi untuk mengetahui sound source-nya di mana. Bisa jadi membantu juga kadang-kadang ya enggak juga gitu. Memang harus diurutin aja satu-satu gitu kan, kira-kira pembangkitannya suaranya di mana gitu. Iya. Ya itu kadang-kadang perlu konsentrasi yang lebih lah. Betul Pak. Belum lagi kalau kita ngukurnya siang hari, kadang-kadang suara mobil, suara kendaraan, fan-fan yang lain lebih kenceng daripada itu. Ini kita ukurnya malam hari, kira-kira jam 1 malam gitu. Jadi ya real gitu. Iya. Oke Pak, makasih Pak. Sama-sama Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Hasan. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Sabri dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh ya. Terima kasih sudah bergabung. Ingin bertanya mengenai bagaimana penanganan kebisingan akibat frekuensi rendah yang menyebabkan resonansi pada struktur bangunan. Ini bagaimana Pak Hizkia? Oke, jadi ini kasusnya adalah structure borne noise gitu kurang lebih ya. Jadi ada mungkin mechanical system dipasang di slab gitu, kemudian dia bergetar strukturnya atau resonance frekuensinya rendah gitu yang ditimbulkan. Ini tentunya kita perlu melakukan analisis. Yang pertama adalah frekuensi dari sumbernya itu berapa? Apakah memang dia frekuensi rendah itu datang dari sumbernya gitu kan, misalnya ada motor yang di-install di slab, kita cek dulu gitu tuh frekuensinya sama atau tidak. Kemudian yang mungkin bisa kita lakukan juga, kita bisa memperkirakan natural frequency dari strukturnya gitu kan. Jadi span-nya berapa biasanya kita bisa perkirakan lah gitu. Jadi apakah kena dia di natural frequency dari slab-nya, tergantung span-nya berarti. Untuk penanganannya tentunya kita harus mengisolasi sumber dari transmisinya gitu kan. Jadi kalau misalkan kita punya rotating equipment, ya instalasinya waktu ke struktur ya harus isolated gitu. Kita harus pilih supaya dia isolated. Ini tentunya ada kalkulasi tersendiri begitu ya, memilih defleksi daripada isolator yang mau kita pasang di struktur kita gitu kan. Bergantung frekuensi dari sumbernya berapa, kemudian natural frekuensi dari slab-nya berapa, kita pilih. Biasanya natural frekuensinya jauh di bawah itu gitu. Sehingga nanti masuk region yang sudah ke pangkas gitu kan dari vibrasinya. Kurang lebih seperti itu untuk structure borne noise. Dan juga untuk struktur kita harus perhatikan di semua titik masuknya ke struktur. Jadi misalkan kalau kita punya misalkan pompa begitu, terus pompanya terhubung ke pipa, ya header pipe-nya itu kalau misalnya ada support atau ada hangernya perlu kita perhatikan juga. Jangan sampai kita isolasi sumber suaranya, tapi waktu kita menggantung pipa atau menggantung ducting itu tidak kita isolate gitu kan. Kita perlu pertimbangkan juga apakah masanya cukup berat untuk bisa menggetarkan struktur yang kurang lebih gitu. Mudah-mudahan menjawab. Begitu Pak Sabri, kira-kira bagaimana? Ya, bisa Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih kembali Pak Sabri. Berikutnya ini ada dari Pak Khairul Anwar dari BPPT. Izin bertanya, apakah pada software Soundplan itu dapat memasukkan faktor kecepatan dan arah angin yang akan berkontribusi terhadap nilai bising lingkungan dan sekitarnya? Ini gimana Pak Hizkia? Oke, jadi sebetulnya Soundplan ini kan mengimplementasikan standar yang ditulis oleh sebuah organisasi lah gitu. Jadi sebetulnya yang kita perlu cari adalah standar yang bisa memodelkan apa yang kasus yang kita mau gitu. Misalkan kalau kita gunakan ISO 9613 Part 2 yang tadi saya jelaskan, itu dia hanya bisa downwind condition, jadi tidak ada kecepatan angin. Tapi ada beberapa standar lain yang saya tahu, misalnya standar Jepang kalau tidak salah, kemudian standar North 2000 itu dari negara-negara Skandinavia, itu beberapa bisa memasukkan faktor kecepatan angin. Jadi kita perlu cari tahu standar yang sudah diimplementasikan di Soundplan. Mungkin ada beberapa yang bisa mengakomodir gitu kan kebutuhan yang kita perlukan. Tapi tidak semua standar bisa melakukan kalkulasi terhadap kecepatan dan arah angin. Begitu Pak.
kalau boleh menambahkan untuk di Indonesia sendiri selama ini gimana Pak? Kecepatan dan arah angin masuk pengaruh nggak kira-kira terhadap simulasinya? Sejauh ini saya nggak pernah pakai sih Pak. Jadi saya selalu mengasumsikan tidak ada angin gitu. Karena juga biasanya proyek yang kita lakukan itu areanya tidak sangat luas gitu. Jadi jarak antara penerima dan sumber tidak begitu jauh gitu, sehingga arah dan kecepatan angin itu tidak sangat berpengaruh gitu. Beda ceritanya kalau misalkan areanya sangat luas, ada angin yang juga cukup kencang gitu ya, mungkin koreksinya akan sangat signifikan gitu. Tapi kalau misalnya jaraknya relatif dekat, kecepatan anginnya juga tidak terlalu tinggi, itu biasanya tidak kita perhitungkan gitu Pak. Oke, baik. Baik Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa, kita masih punya banyak waktu untuk diskusi dan tanya jawab. Kami masih persilahkan bagi kolom chat maupun juga bisa raise hand untuk langsung menanyakan secara lisan. Silakan Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa. Oke, sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya akan lanjutkan pertanyaan kedua saya tadi terkait dengan masih berhubungan dengan standar Pak Hiski ya. Kan di Soundpen itu kan ada banyak standar ya, ada railway, ada juga industri dan standarnya juga banyak. Nah, untuk kasus-kasus di Indonesia kan saya lihat tuh nggak ada tuh standar Indonesia di situ. Nah, kira-kira pendekatan penggunaan standar mana nih yang cocok, yang biasanya yang relevan lah kira-kira dengan kondisi untuk di Indonesia. Contoh untuk rank untuk jalan raya misalkan. Seperti itu. Jadi kalau proyeknya di Indonesia, saya kalau misalnya memang tidak ada preferensi atau kasus khusus tertentu dari project owner gitu atau dari main kontraktor, saya akan pilih standar-standar yang paling simple gitu Pak. Okay. Karena kan semakin rumit juga berarti input yang perlu kita sediakan akan semakin banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti traffic noise, biasa pilihan pertama saya adalah NMPB gitu, karena itu salah satu yang sering dipakai juga di Eropa terutama. Kemudian dia cukup simple begitu. Kecuali misalkan ada kasus khusus begitu atau ada hal khusus yang perlu saya pertimbangkan. Misalkan yang cukup sering terjadi itu tidak hanya di Indonesia, sebetulnya di negara-negara di Southeast Asia lah yang belum punya standar adalah untuk mempertimbangkan jenis noise barrier yang nanti akan digunakan gitu. Kalau misalnya kita gunakan, ambil contoh lah yang di US yang FRA itu persyaratannya adalah surface density-nya harus di atas 20 kg per meter square di lama. Sedangkan ada beberapa project, terutama kalau misalnya terlibat juga di sana ada supplier noise barrier, mereka biasanya akan tanya, Pak kalau saya ganti nih gitu noise barrier pakai yang performance-nya lebih rendah, apa yang terjadi gitu kan? Di beberapa standar itu tidak memungkinkan karena noise barrier itu dianggap tidak ada yang ditransmit lewat noise barrier-nya itu sendiri, tapi semuanya didifraksikan gitu kan? Harus lewat atas atau samping gitu. Okay. Tapi kan di beberapa kasus yang transmission loss dari barrier-nya sendiri itu sebenarnya tidak terlalu tinggi, kita butuh standar yang bisa mengakomodir hal tersebut gitu kan. Kalau misalkan ada hal seperti itu, saya larinya biasanya ke standar yang Jepang. Karena yang Jepang itu bisa kita input gitu. Transmission loss per frekuensi dari noise barrier yang mau kita gunakan berapa. Misalnya seperti itu. Kalau misalkan ada kasus khusus lainnya, karena di Indonesia sendiri belum ada standar, biasanya saya akan coba review beberapa standar luar yang bisa mengakomodir gitu sih Pak. Biasanya memang tidak ada pilihan atau flowchart yang saklek yang saya ikuti gitu per project. Biasanya ada project, saya dengar dulu seperti apa projectnya, kemudian saya pilihkan atau saya tawarkan beberapa opsi standar yang nanti bisa digunakan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nanti dari diskusi tersebut kita baru pilih gitu yang standar mana yang akan kita gunakan. Kurang lebih begitu Pak. Oke, baik Pak.
cukup mencerahkan sebenarnya. Kadang kalau mahasiswa kan sama saya juga awal-awal coba-coba aja dulu. Iya, betul Pak. Ternyata ada semacam experience yang harus dirasakan dulu sebenarnya. Betul Pak. Saya juga kebanyakan dipaksa belajar karena yang menghadapi project gitu kan, ada project, ada kasus khusus, ada pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang di proyek tersebut, ya baru saya coba carikan solusinya, kita cari yang mana yang paling memungkinkan gitu. Oke, baik Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan lain dan juga mahasiswa? Kira-kira silakan. Kita masih punya banyak waktu, mungkin kira-kira masih sekitar 20 menitan lagi. Kalau boleh tahu yang mahasiswa berapa orang ya Pak yang ikut sekarang? Mahasiswa di sini saya hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada sekitar 6-7 orang ini yang join sekarang. Itu mahasiswa UMN apakah banyak yang tertarik juga ke akustik? Ada yang dari UMN, ada yang dari luar UMN juga. Oh, okay. Ada yang dari TF juga. Ayo Bapak Ibu dan mahasiswa kami persilakan untuk bertanya. Mumpung di sini ada yang sudah mahir nih menggunakan Fontaine, yang sudah cukup banyak pengalaman di bidang penanganan bising, kami persilakan. Karena nanti kalau udah di luar ini jadi konsultan, Bapak Ibu harus bayar gitu ya. Bayar konsultasinya. Oke. Oke, Bapak Ibu masih kami persilahkan untuk bertanya. Ini saya coba kirimkan kembali ya Bapak Ibu untuk link presensi ya untuk hari ini. Mohon presensinya bisa dilakukan karena buat Bapak Ibu yang ingin materi dan juga sertifikat, prasyaratnya harus mengisi absensi ini. Nah, ketika sudah diisi nanti akan ke set di Temu Maya dan akan langsung dikirimkan secara otomatis. Oke, jika tidak ada mungkin yang ini mungkin masih sisa 20 menit lagi. Mungkin kita bisa mengakhiri acara hari ini, acara webinar untuk teknik fisika UMN yang memang pada dasarnya kami selenggarakan sebagai materi untuk mata kuliah ya. Jadi saat ini memang karena di capaian pembelajaran kami adalah bisa belajar sepanjang hayat, bisa belajar tidak hanya di dalam materi perkuliahan tapi juga di luar. Tapi sebagai komitmen kami juga untuk lingkup pengabdian masyarakat, kami buka juga secara umum sehingga Bapak Ibu juga bisa menyaksikan materi pada hari ini dan juga materi-materi untuk topik-topik berikutnya. Untuk esok pagi jam 9 kami juga membuka webinar umum juga untuk bidang yang lain yaitu pengolahan limbah pada jam 9 pagi. Untuk detail acaranya Bapak Ibu mungkin bisa melihat poster kami yang sudah kami sebarkan lewat email dan juga bisa juga singgah di media sosial kami di Instagram di tf@umn. Beberapa informasi kami sampaikan juga melalui media sosial karena sekarang mahasiswa juga sudah
banyak beralih ke media sosial untuk melakukan pendapatan informasi segala macam terkait dengan prodi teknik fisika. Oke, baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka acaranya dapat kita akhiri. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Hizky ya, Nathanael atas informasi dan juga paparannya mengenai noise dan juga GeoNoise Asia dan juga penggunaan software SoundPen yang saat ini banyak juga digunakan untuk prediksi noise dan sangat bermanfaat juga bagi industri dan juga bangunan. Selain itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu instansi di luar UMN, ada yang dari Aceh, ada yang dari BPPT dan juga ada yang dari ITS ya, UNS, UNISA juga ada dari luar kota, dan juga kepada rekan-rekan mahasiswa UMN dan juga dosen UMN yang sudah menyaksikan webinar pada hari ini. Semoga webinar pada hari ini bermanfaat dan bisa juga digunakan dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari. Untuk materi sekali lagi nanti akan kami kirimkan secara online melalui temumai.id, ditunggu saja emailnya beserta dengan sertifikat. Terakhir, kami mohon maaf jika dalam penyelenggaraan ini terdapat kesalahan teknis maupun juga perkataan dari kami. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Salam sehat selalu, selamat sore, dan selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak, selamat sore. Terima kasih Pak Hizky ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hizky, terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih. Mari Bapak Ibu. Ya.